Selamat malam. Pilihan politik Wakil Presiden Yusuf Kala dalam pentas pilkada di DKI Jakarta yang lalu memantik isu kerenggangan hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Lebih dari itu, ada yang menyebut manuver JK sebagai intervensi negara terhadap proses demokrasi. Sebagaimana tuduhan yang sama juga sempat dialamatkan oleh sebagian publik kepada Presiden Jokowi. Seperti apa sebenarnya wajah politik istana? Benarkah terjadi keretakan hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden? Lalu apa pandangan dan langkah JK menyikapi kegaduhan sosial politik yang masih saja terasa hingga kini? Malam ini kami hadirkan Wakil Presiden Yusuf Kala. Bersama saya Alvito Dinova Gintings. Anda menyaksikan AFD Now. Pemimpin negara terdiri atas presiden dan wakil presiden. Waktu zaman saya sekolah dulu, semua siswa pasti tahu siapa presiden dan wakil presidennya. Presiden zaman dulu memang mudah, karena tidak diganti-ganti, orangnya selalu dia lagi. Sementara wakil presiden yang mungkin berganti-ganti. Tapi hampir seluruh siswa tahu kalau ditanya siapa presiden dan wakil presiden. Lain halnya dengan zaman sekarang, rupanya ada juga siswa yang tidak tahu siapa pemimpin negaranya. Coba kita tanya sama Dimas, yang pernah viral di dunia maya pada bulan Maret lalu. Kita saksikan bersama. Nama Presiden Indonesia siapa? Joko Widodo. Ya, kalau wakilnya? Aji Sukala. Baru pertama kali saya dengar ada wakil presiden RI yang bernama Aji Sukala. Jawaban polos Dimas tentu membuat kita semua dan tentu kawan-kawan di belakangnya tertawa girang. Padahal bisa saja Dimas lupa atau grogi di depan kamera. Karena itu kita beri kesempatan sekali lagi untuk Dimas menjawab siapa wakil presiden Republik Indonesia. Nama Presiden Indonesia siapa? Joko Widodo. Ya, kalau wakilnya? Aji Sukala. Wakil Presiden? Wakil Presiden siapa coba? Yusuf Kala. Siapa? Yusuf Kala. Nah, betul. Kalau Presiden Indonesia sebelum Pak Jokowi siapa? SBY. Kepanjangannya apa? Susule. Sisule. Susulo Bambang Yudhoyono. Coba ulang. Sisule. Sisulo Bambang Yudhoyono. Gini-gini aja lah nggak habis-habis nanti ya. Durasi akan semakin panjang kalau menunggu Dimas menjawab kepanjangan dari SBY. Bisa benar dan banyaknya nggak benar, nggak tepat ya. Berbicara SBY, Presiden RI ke-6 ini pernah melontarkan pidato sekaligus kritik untuk pemerintah, yaitu soal keadilan, kebinekaan, dan kebebasan yang menurutnya tengah menjadi isu serius bangsa. Bagaimana kalau kita tanya tanggapan dari Yusuf Kala, Wakil Presiden Republik Indonesia saat ini, yang juga pernah menjadi Wakil Presiden Pak SBY saat menjabat dulu. Cocok ini kan? Namanya politik. Tentu mengemukakan apa yang dirasakan, yang diharapkan, yang dipandangannya, itu wajar-wajar saja. Bahwa ada dukungan, ada protes, ada kritikan, itu biasa. Ya partai di luar pemerintahan itu masuk begitu. Ya kalau sama zaman dulu pasti kalau waktu pemerintahan SBY mungkin PDIP yang berpidato seperti itu. Jadi itulah demokrasi, ada balancing. Mengkritik boleh saja ya Pak ya. Ya, asal tidak dimanfaatkan segelintir kelompok untuk memecah belah bangsa. Tentu di usia yang sudah senja, seorang Yusuf Kala akan merasa sedih jika bangsa terpecah dan meninggalkan semangat kebinekaan. Paling tidak itulah yang difikirkan oleh sebagian orang saat ini. Isu boleh berhembus kemana-mana tapi tidak ada yang sedahsyat isu SARA. SARA yang telah memecah Indonesia. Semangat persatuan Indonesia tidak seharusnya menguap begitu saja. Isu kian menggila terutama saat SARA telah dipersandingkan dengan asusila. Ya kalau itu benar, ya pasti Habib Rizik punya pendapat sanksi dunia akhirat. Kalau itu benar ya. Tapi ada satu pertanyaan yang saya perlu dijawab. Kalau situasi seperti itu, fly atau apapun, sure, lihat foto, apa masih bisa bikin
WA dengan buat rapi, dengan puitis, dengan apa seperti itu. Apa ada yang bikin seperti itu? Kalau Anda sedang fly atau walaupun berbeda, kok teratur benar dia punya WA-nya itu. Kayak novel aja. Dari jawabannya, Pak JK paham betul isi dari pesan yang mengandung unsur photoshoot itu. Seperti novel kayaknya. Itulah reaksi JK saat ditanya mengenai kasus yang menimpa Imam FPI Rizik Syihab. Kasus ini cukup tenar dengan julukan balada Cinta Rizik. Lalu bagaimana reaksi wakil presiden kita saat disinggung soal pemindahan ibu kota negara? Isunya waktu itu ada yang mengusulkan ibu kota pindah ke Palangkaraya. Bagaimana Pak? Cocok Palangkaraya? Pada dasarnya itu ke Palangkaraya. Kalau negara di Asia yang pindah ibu kota, Kuala Lumpur. Tapi itu dekat saja, Putrajaya. Yang baru-baru pindah, Myanmar, Putrajaya, Nipitau. Tapi Nipitau itu diambil tempat yang persis di tengah. Artinya utara selatan, timur barat, utara selatan, Nipitau. Di titik tengah. Supaya adil. Nah, saya tidak tahu bagaimana nanti studi Bappenas itu. Tapi kalau mau cari kota yang persis di tengah Indonesia di mana coba? Coba di mana? Penasaran kan? Saya juga penasaran dengan jawaban wakil presiden yang juga putra Sulawesi ini. Baiklah, saya lanjutkan. Silakan Pak. Tapi kalau mau cari kota yang persis di tengah Indonesia di mana coba? Tahu nggak? Mamuju. Itulah jawabannya, Mamuju, Sulawesi Barat. Kota yang menurut JK berada di tengah-tengah Indonesia. Biar adil katanya. Baik, kita ganti topik saja. Saya dengar-dengar ada perombakan kabinet dalam waktu dekat. Ini saya hanya dengar-dengar saja Pak. Sebagai orang dalam, siapa tahu Bapak punya jawaban yang lebih akurat. Tapi itu hak prerogatif presiden lah. Bukan Wapres tidak punya hak untuk reshuffle. Yang pilih presiden yang menentukan presiden. Tapi pertanyaannya adalah pembicaraan dengan Pak Presiden apakah sudah sampai ke rencana perombakan kabinet? Mungkin saja kinerja beberapa menteri tidak mencapai target kan Pak? Saya tentu belum pernah bicara presiden tentang reshuffle itu. Biasanya reshuffle itu dilaksanakan di awal-awal tahun pertama atau kedua masa jabatan. Biasanya kalau sudah setengah kedua biasanya sudah mantap itu menteri itu. Namun iya target itu harus dicapai ya. Tapi dalam keadaan hari ini kalau target itu tidak banyak menteri dalam kondisi hari ini bisa mencapai targetnya. Jadi tidak berarti nanti diganti semua kalau hanya target saja. Itu karena kondisi hari ini begitu. APBN pasti sulit dicapai contohnya. Banyak sekali yang kena nanti di situ. Kalau sertifikat tidak dicapai itu. Jadi presiden tentu menginginkan itu, tapi tentu presiden juga berpikir sesuai dengan kondisi yang ada. Tapi itu hak prerogatif presiden lah, bukan Wapres tidak punya hak untuk reshuffle. Entah kenapa Pak JK ini cukup sering diterpa isu. Salah satunya terkait sikap anti terhadap salah satu ras tertentu. Isu ini bergulir liar saat Pilkada DKI sedang panas-panasnya. Namanya juga isu rasial, muncul tanpa etika dan bertujuan untuk merusak Bhinneka Tunggal Ika. Lalu apa jawaban Pak JK terkait dengan isu ini? Selalu saja. Itu isu yang suka terjadi. Nggak tahu juga kenapa selalu. Saya tidak peduli juga, karena kalau di Makassar itu semua Cina-Cina itu teman saya. Orang yang paling dekat dengan saya orang Cina. Siapa besok dia pagi sore malam sama-sama. Jadi fix ya Pak ya, itu hanya isu. Lalu bagaimana dengan dukungan Bapak terhadap salah satu paslon tertentu? Kabarnya Pak JK berseberangan dengan petahana Pilkada DKI Jakarta.
Apa di situ? Saya tidak tahu apa masalahnya kalau kita dukung seseorang. Nah, jadi biasa-biasa saja itu. Karena saya ada di samping wapres itu ada hak untuk memilih dan dipilih. Jadi saya punya hak untuk memilih orang kan. Urusan ini menjadi kian hangat diperbincangkan setelah mencapai kemenangan Anies Baswedan bertandang ke Balai Kota. Kebetulan pertemuan dengan Ahok dijadwalkan pagi hari sementara jalanan macet. Maka naik helikopter menjadi solusi. Kebetulan ada pengusaha yang sudi meminjamkan, namanya Erwin Aksa. Erwin ini adalah keponakan atau kerabat JK lah. Maka pergunjingan politik dan keberpihakan semakin mengemuka. Apa alasan Erwin Aksa ketika ditanya perihal peran pamannya dalam Pilkada DKI Jakarta? Saya kira Pak JK orang tua ya, yang sangat sangat memiliki intuisi dan beliau adalah orang yang selalu memiliki visi yang panjang ya. Beliau melihat bagaimana Jakarta ini sangat penting, strategis, dan beliau melihatlah bahwa sosok Anies dan Sandi memang pantas untuk memimpin Jakarta ini ke depan. Saya kira waktu dan proses sangat pendek ya. Ini merupakan takdir dan jalan Tuhan ya menurut saya, dan Pak JK juga tidak dalam posisi yang begitu intens membangun komunikasi politik dengan Pak Prabowo dan juga yang lainnya, karena Pak JK sedang berada di New York pada saat itu. Saya kira ini takdir ya. Saya kira tidak ada yang menyangka bahwa pasangan ini bisa bersama-sama di detik-detik akhir. Keberpihakan Wakil Presiden semakin menguat. Anies Sandi mengadakan tasyakuran kemenangan. Salah satu pembicara tentu petinggi Partai PAN, Zulkifli Hasan. Dilalahnya, ini tidak disangka, tidak dinyana, nama JK kembali disebut-sebut dalam sambutan itu. Pak JK itu orang yang sangat dihormati oleh para ulama, tokoh-tokoh Islam, umat Islam, dan apa arahannya perkataan sangat didengar. Itu aja. Rasanya baru saja kemarin hiruk-pikuk Pilkada Ibu Kota mengisi hari-hari kita. Meski tinggal jauh dari Jakarta, nyatanya panasnya hawa terasa akibat hembusan isu agama. Masih teringat jelas pada hari pencoblosan putaran kedua, pasangan nomor urut 2 ibarat kehilangan pesona. Sementara pasangan nomor urut 3 gegap gempita merayakan keunggulan mereka. Hanya satu pesan dari Wakil Presiden kita untuk petahana, legowo. Maka kita harapkan nanti Anies dan Sandi mempersiapkan diri ya untuk melaksanakan pembangunan Jakarta. Kalaupun nanti hasil akhirnya seperti ini, setelah KPU tentu kita mengharapkan Pak Basuki dan Jarod itu tentu legowo, menerima dan melaksanakan sisa kepemimpinan juga dengan baik tanpa ada masalah. Karena ini kan masih kira-kira 5 bulan lagi kan, ini baru penggantian kepemimpinan Jakarta ini. Ya kalau sekarang sekitar 4 bulan lagi lah Pak ya, kepemimpinan DKI akan diganti oleh Anies Sandi. Tapi tunggu dulu, belum dilantik menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, nampaknya Sandiaga Uno sudah bikin kemajuan dan cukup menyita perhatian Pak Wakil Presiden. Kemajuan apa yang kita sebut ini? Mari kita simak pernyataan Pak JK. Iya, umat tidak banyak berminat masuk dalam dunia usaha yang baik. Dan tidak ada juga persoalan selesai dengan keluhan, tidak ada. Makin mengeluh, makin malas bekerja. Dunia usaha, pengusaha harus optimis kayak Sandi ini. Dia berbulan-bulan masuk dari lorong ke lorong untuk menang. Alhamdulillah hasilnya ada. Harus begitu. Cuma sekarang ada kemajuan, selalu pakai kopiah, dulu jarang. Jadi kopiah itu penting. AFD Now akan kembali dengan perbincangan saya dengan Wakil Presiden Yusuf Kala. Apa pandangannya terhadap gejolak sosial belakangan ini? Adakah hubungannya dengan manuver politiknya di Pilkada DKI Jakarta? Lalu bagaimana sebenarnya hubungan JK dengan Jokowi? Nantikan sesaat lagi.
Demokrasi yang baik adalah selalu demokrasi yang damai, demokrasi yang bertanggung jawab, dan juga yang betul-betul bersifat rahasia dan bersih. Pak Wapres, terima kasih telah bersama kami dan memberikan kesempatan untuk diskusi ini atau dialog ini. Kita bicara soal kebinekaan. Banyak orang sekarang mempertanyakan soal Indonesia dan kebinekaannya. Ya. Apakah dengan kondisi yang terjadi belakangan ini, Pak JK melihat ada yang perlu kita khawatirkan dari kebinekaan kita sebagai bangsa? Ya, tentu ada saja hal-hal yang kemudian terjadi kerikil-kerikil. Tapi secara umum kebinekaan kita tetap kita percaya dapat baik dan juga dapat mempersatukan kita semua. Apa yang terjadi itu adalah suatu bagian daripada sebenarnya efek dari suatu peristiwa. Jadi tidak menyebabkan secara bangsa ini terpisah-pisah akibat efek-efek. Fragmentasi itu demikian tajam ketika pilkada berlangsung dan sampai sekarang masih ada rasanya tuh bagaimana kemudian para pendukung Pak Basuki misalnya tetap militan terhadap keyakinan mereka bahwa Ahok tidak bersalah dan tidak seharusnya masuk penjara. Sementara ada cerita juga soal bagaimana kelompok di seberang merasa bahwa bagiannya teraniaya dengan banyak hal lah cerita-cerita seperti itu. Bapak tidak mengkhawatirkan bahwa ini akan terus bergulir menjadi besar? Bulan kemarin kan ratusan pilkada. Selama 5 tahun bisa 500 lebih pilkada di Indonesia dan cuma ini saja yang masalah. Hanya Jakarta? Jakarta. Karena Jakarta memang sebagai simbol ibu kota. Tapi lebih kepada suatu kombinasi antara demokrasi dan hukum. Ya, demokrasi menunjukkan orang pemilu itu bebas, sebebas-bebasnya untuk ekspresikan. Kemudian ada tindakan atau ucapan yang dianggap melanggar oleh saudara Ahok yang juga sebagai reaksi daripada suatu situasi atau suatu ucapan juga dari yang lainnya, maka timbullah suatu debat ataupun konflik. Bukan konflik, kalau konflik itu kan lebih fisik kan, tidak ada masalah fisik di sini. Polemik lah ya. Polemik lah yang berkepanjangan antara kelompok. Kita juga tidak bisa menentukan kelompoknya macam mana. Agama tidak, karena yang mendukung kedua belah pihak ya semua agama juga. Jadi Bapak tidak percaya ini sebenarnya isunya lebih tajam ke agama? Tidak. Begini, penduduk non-Islam atau Kristen di Jakarta dan sebagainya itu lebih sejuta ya kan di Jakarta ini. Katakanlah yang memilih 80%, 800. Survei bilang 90%. 90%, ya jadi 900. Yang memilih Ahok kan 2,3 kan. Jadi berarti masih ada Muslim lebih banyak Muslim yang memilih daripada non-Muslim. Lebih banyak. Seperti itu. Jadi artinya ini kan bukan masalah agama saja. Jadi masalah perbedaan pandangan itu dan keras isunya lebih keras yang terjadi di Amerika. Yang embahnya demokrasi belum mereka bilang. Kalau di sini, kalau di Amerika Trump melarang Islam malah. Melarang Meksiko mau masuk. Ras, agama betul-betul dieksploitir sedemikian rupa di Amerika. Setelah itu saya selesai. Jadi masalah kita di sini sebenarnya ya yang kalah dalam demokrasi logowo lah. Nah, ini sudah ini soal masalahnya kan selalu kembali ke hukum. Ya hukum ujungnya pengadilan. Pengadilan mengatakan begitu, itu sudah tertinggi. Ya kita harus legowo menerima itu. Ya, seperti itu. Banyak orang yang kemudian juga mengatakan bahwa
pilkada Jakarta ini adalah pilkada rasa pilpres, katanya begitu Pak. Bagaimana kemudian kekuatan-kekuatan tertinggi bermain di dalamnya juga, bukan hanya semata-mata soal Anies dan Ahok aja ini. Partai-partai yang terlibat di dalamnya juga merepresentasi apakah mereka tampil sebagai pemenang, dan tapi shadow apa namanya leader, shadow kings istilahnya juga ada di dalamnya begitu. Pak Jokowi selalu dihubung-hubungkan dengan Ahok. Belakangan nama Pak Yusuf Kalla dihubung-hubungkan dengan Anies. Bagaimana jawaban Bapak? Bukan dihubung-hubungkan, dihubungkan. Dihubungkan. Kan Pak Ketua MPR mengatakan. Ya, Pak Zulkifli Hasan mengatakan. Jadi oke lah, dan saya sudah kutuk. Iya, bagaimanapun ini ibu kota. Dan kedua, posisi gubernur di Jakarta dan di provinsi lain itu berbeda. Di sini gubernur itu lebih powerful. Ya, di Jakarta ini kan dapat mengangkat atau memecat wali kota contohnya. Di daerah lain tidak bisa. Dan sebagainya lebih kuat lah. Jadi memang contoh. Tapi saya kira itu kena faktor ibu kota saja, faktor media, bahwa terasa sebagai pilpres, ya enggak juga lah pasti. Karena itu di sini hanya yang memilih 7 juta dibanding dengan kalau pilpres hampir 200 juta kan, itu beda, yang mewarnai semua hal. Tapi bahwa di sini kemarin itu sangat keras, ya dalam artian pandangan itu juga pengaruh daripada media dan khususnya medsos yang demikian punya pengaruh sama dengan pengaruh di Amerika. Banyak mengatakan yang memenangkan Trump itu Twitter. Jadi kalau ada yang buat begitu ya seperti itu. Tapi saya yakin tetap sebagai bangsa kita tidak akan terpecah, bahwa ini masalahnya begini. Ada juga masalah di Jakarta ini. Karena jarak antara pilkada dengan dilantiknya gubernur baru itu terlalu jauh, 6 bulan. Yeah. Jadi ada 6 bulan tempatnya orang berdiskusi. Coba sekiranya bulan ini langsung dilantik, maka itu langsung hilang persoalan. Ini karena juga faktor itu menyebabkan ada ruang yang lama orang berdebat dan sebagainya, mempertahankan diri, dan juga banyak faktor-faktor Soal lain. kasus Ahok, kasus hukum Ahok juga mempengaruhi itu kan? Oh ya pasti mempengaruhi. Tapi itu kan selalu kita mengatakan, ya kita kembalikan ke hukum. Kan selalu juga siapapun waktu itu, kedua belah pihak, kalau ada masalahnya. Tapi karena itu ya kita harus menerima padanya, seperti itu. Dan kita respect kepada Ahok sebagai gubernur berapa tahun atas apa yang dicapai. Tapi kita juga harus mengatakan bahwa ya semua kita harus taat kepada aturan yang ada. Dan hasilnya. Hasilnya. Tapi Bapak belum jawab nih, benar nggak Bapak dihubungkan itu, reaksinya bagaimana, tanggapan Bapak? Saya kan sudah bilang di warna media bahwa ya benar, saya begini, selalu saya katakan bahwa seorang warga negara punya hak dipilih dan memilih. Soal gubernur dimanapun kita tidak pernah bicarakan dengan Bapak Presiden, tidak pernah. Oke. Nah, bahwa Presiden menganjurkan pilih ini atau saya menganjurkan pilih ini di kalangan pemerintah, tidak pernah sama sekali. Nah, jadi tidak ada suatu arahan dari Presiden apapun. Jadi maka terjadilah hak konstitusi masing-masing, hak memilih dan dipilih. Ya saya punya preferensi untuk memilih dong, sama dengan hak preferensi Presiden memilih. Okay. Nah, tapi kita tidak pernah saling mempengaruhi dan tidak melibatkan kekuasaan di dalamnya terkait dengan preferensi itu. Begini, kan agak sulit juga kita menghubungi. Seperti misalnya begini Pak, mohon maaf. Seperti misalnya ketika media mempertanyakan di awal-awal sidang Ahok, mengapa kemudian sidangnya tertutup dan tidak bisa diikuti secara langsung oleh media. Kemudian pertanyaan juga bagaimana kemudian kejaksaan rasa-rasanya di saat yang tepat gagal untuk menyampaikan tuntutan yang harusnya disampaikan tuntutan. Karena memang sejak awal ada himbauan dari pihak polisian untuk tundalah dulu tuntutan itu sampai kemudian pilkada berlangsung. Tapi itu tidak diabaikan oleh pengadilan, jaksanya kemudian istilah orang masuk angin misalnya, entah apapun itu. Nah itu kemudian orang mengatakan bahwa oh ini pemerintah berpihak pada incumbent. Pertama, di Jakarta ini tidak mudah penguasa itu mencampurin karena terlalu terbuka. Sejak zaman Soeharto,
Cuma di sini dan di Aceh P3 bisa menang contohnya. Yang lainnya tidak bisa sama Golkar. Karena keterbukaan masyarakat Jakarta dan semua muda. Apa yang terjadi soal katakanlah Anda katakan di pengadilan. Saya setuju bahwa itu terbuka tertutup. Kan tidak tertutup semua terbuka tertutup. Betul. Karena ini masalah peka. Sama dengan tertutupnya masalah katakanlah seks. Karena itu ya peka lah. Sama ini kan ada hubungannya dengan masalah agama contohnya. Kalau terlalu terbuka, ini bisa menimbulkan reaksi negatif di masyarakat. Ya, maka keputusan pengadilan itu bagus supaya jangan memanas nanti saksi-saksi terlalu panas sehingga mereka orang begitu. Sama reaktif. Juga soal jaksa itu saya kira soal teknis lah gitu. Kenapa itu? Jadi itu bukan wujud dari keberpihakan. Enggak, kalau itu enggak mudah di Jakarta. Karena apalagi orang mendekat pemilu, orang sudah tentukan pilihannya kok. Pak, kalau boleh tanya hubungan Bapak dengan Pak Jokowi baik-baik saja? Pak, kita kembali ke masalah kebinekaan yang sampai sekarang masih dibicarakan orang. Kita di ujung tanduk nih, NKRI kita dalam bahaya dan lain sebagainya. Soal misalnya orang demo kemudian dengan mudah bisa ditangkap dan dituduh makar. Di zaman sebelumnya tidak banyak kita mendengar cerita itu. Tapi begitu demo yang cukup besar terjadi, Pak JK juga sempat bertemu dengan wakil demonstran dan lain sebagainya. Di hari itu juga ada ada orang yang kemudian ditersangkakan gitu dalam kasus makar gitu. Nah, ini apa benar memang seperti itu? Karena orang mengatakan kalau ini diteruskan kita bisa kembali ke Orde Baru nih, semua orang bisa dituduhkan makar adalah pasal baru subversi begitu. Ya tentu orang boleh curiga. Tapi pada zaman ini kan tidak boleh orang ditangkap semena-mena kayak dulu, tanpa surat, tanpa di mana ditahan, diculik, tidak ada lagi kan. Itu ke zaman dulu hilang-hilang aja gitu kan, sampai sering ribut begitu. Bahwa kemudian ujungnya pengadilan. Bahwa penyidik itu berhak saja untuk menilai bahwa ini ada potensi, karena kan baru potensi untuk makar, karena belum makar kan, tidak makar, kemakaran kan dengan tindakan, ada potensi. Kalau makar selalu dengan tindakan, bukan dengan pikiran, kan ada potensi. Tentu kalaupun itu ada bukti di pengadilan, dan saya yakin terbuka itu kalau di pengadilan. Biar aja kita dengarkan kalau di pengadilan. Tapi kalau tidak ada tentu polisi juga pada akhirnya akan membebaskan kalau memang tidak ada bukti. Tapi kalau ada bukti ya kita tunggu di pengadilan aja. Okay. Kita perlu khawatir nggak soal kebebasan kita berekspresi dan berpendapat kemudian? Kalau misalnya ini katanya yang ditangkap ini udah manula semua, 60 tahun ke atas, apa yang mau mereka buat untuk makar menggulingkan pemerintah? Mereka nggak punya pasukan, nggak ada upaya untuk melakukan perlawanan fisik dan lain sebagainya. Ada kekhawatiran dari sebagian orang ini gimana? Saya kira enggak juga, karena tiap hari juga ada demo setelah itu kan. Ya demo buruh lah, setelah itu demo apa, enggak apa-apa juga. Bahwa ada itu ya kita lihat aja nanti hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan. Ya. Oke. Pak, soal HTI. HTI juga menjadi sorotan sorotan serius soal sikap mereka soal khilafah itu di zaman Gus Dur sudah ada, di zaman Ibu Mega sudah ada, waktu zaman Bapak bersama Pak SBY mereka juga sudah ada. Ya, tapi kenapa baru sekarang itu kemudian menjadi PR, menjadi masalah buat kita? Ada apa? Khilafah itu kalau di sisi agama saja artinya suatu upaya lintas negara, lintas nasional itu biasa kalau agama. Cuma zaman dulu, jangan kembali zaman dulu. Zaman dulu itu, ya pemimpin negara merangkap pemimpin agama. Satu, dia lintas batas. Karena memang waktu itu batasnya tidak ada. Ya. Sekarang kan batas negara jelas. Sehingga pemimpin negara dan pemimpin agama itu berbeda. Kalau agama itu biasa saja sebenarnya. Fatwa-fatwa dari Saudi, fatwa dari ulama Al-Azhar,
juga diterima di Indonesia, kadang-kadang ditaati juga, ada. Kalau Katolik, ia mengikuti apa katakanlah pedoman dari Vatikan. Sama aja. Di mana-mana kalau agama saja itu lintas negara diterima apa adanya. Sama juga agama lain. Banyak kalau Syiah mengikuti mungkin dari Iran ya, seperti itu, atau juga yang lain lah. Kalau masalah pemerintahan mau diluaskan itu pasti melanggar. Oke. Artinya kan begini Pak, ide mereka soal khilafah itu kan juga sudah terjadi sebelumnya. Iya. Di zaman, sekali lagi saya katakan, di zaman presiden-presiden sebelumnya pasca reformasi mereka sudah ada dan mereka berkiprah, bahkan demo besar-besaran. Mengapa kemudian sekarang dipermasalahkan? Orang kemudian akan melihat, oh ini kalau misalnya ada ide yang kemudian dianggap mengganggu kekuasaan atau mengganggu pemerintah dan lain sebagainya, langsung diberangus. Sebenarnya sejak dulu soal khilafah ini dipertanyakan. Sejak zaman sebelum pemerintahan kita ini, ya SBY juga sejak dipertanyakan, tapi dibatasin bahwa itu kalau hanya pikiran mau diapain kan? Karena waktu itu setelah reformasi kita betul-betul pahami tidak boleh mengambil tindakan apabila tidak ada suatu kenyataan gitu kan, pikiran-pikiran. Nah mungkin saja bahwa ini aparat hukum mempunyai bukti-bukti bahwa mereka mau mengambil langkah-langkah yang lebih drastis. Nah, itu dasarnya seperti itu. Karena kalau pikirannya saja tentu boleh saja, semua orang boleh berpikir macam-macam, tapi pikiran orang tidak bisa dikenai hukum. Tapi tindakannya lah, ya mungkin ada tindakannya sekarang yang lebih maju lagi. Gitu. Ya ini sebenarnya kan proksi makar sebenarnya. Kalau misalnya di ini kan hubungannya antara kekuasaan lagi, bolak-balik kekuasaan gitu. Iya, dan di banyak negara pemerintah juga sudah melihat ada gerakan HTI akan melakukan pasti. Saya membaca laporan-laporan intelijen contohnya ada. Tapi semuanya nanti dibuktikan, dihukum lagi, di pengadilan lagi, karena kita kan tidak bisa semena-mena. Pak, kalau boleh tanya, hubungan Bapak dengan Pak Jokowi baik-baik saja? Baik-baik saja. Saya hari ini saja makan 2 kali dengan beliau, bicara rapat 2 kali di Bogor, dari pagi sampai sore ini. Karena orang kemudian mulai sampai akhirnya Bapak ini banyak mendapatkan serangan langsung, seperti terakhir ada seorang aktivis yang mengatakan bahwa ini kembali lagi nih bawa perasaan pilkada, kemudian menyebut nama Bapak yang tidak yang dianggap berpihak dan tidak sejalan dengan Pak Jokowi dan lain sebagainya. Nah, kita ingin tahu sebenarnya hubungan antara Bapak dan Pak Jokowi seberapa terganggu sih dengan iklim politik yang terjadi sekarang? Ya, itu juga pertanyaan bagi saya. Kenapa, bagaimana masyarakat atau orang-orang bersangkutan tahu saya berbeda dengan Pak Jokowi. Padahal masing-masing tidak saling mengetahui apa pilihannya kan? Bagaimana tahu bahwa mungkin setelah itu saya terbuka bahwa saya pilih Anies, ya bisa saja Pak Jokowi juga pilih Anies juga. Kenapa dianggap langsung berbeda? Berarti apa yang beredar di masyarakat sekarang bahwa sebenarnya Pak JK itu preferensinya ke Anies, Pak Jokowi preferensinya ke Ahok, itu salah? Ya, tidak jelas dari mana asal usulnya, karena itu tidak pernah ada dibicarakan. Kita tidak pernah membicarakan itu kan. Seberapa besar Bapak merasa terganggu dengan tudingan-tudingan itu, sampai putri Bapak sendiri sempat curhat istilahnya di sosial medianya gitu? Saya sama sekali tidak terganggu. Karena saya tidak pernah baca medsos itu. Saya tidak punya Facebook, saya tidak punya Twitter. Ada adminnya, tapi saya tidak pernah baca. Jadi saya tidak pernah terganggu, Pak. Sampai kemudian ada statement Bapak yang dikutip oleh para wartawan, dan itu sempat menghebohkan soal ekonomi dikuasai oleh segelintir orang dari etnis tertentu. Disebutkan di situ etnisnya Tionghoa dan mereka non-Muslim, dan ini bisa membahayakan kondisi dan tidak menguntungkan kedua belah pihak. Itu maksudnya apa dan arahnya kemana?
Kembali Pak, kita berharap bahwa ini sama orang kemudian mengatakan ini sebenarnya luka 2014 nih sebenarnya. Ada yang tidak selesai dengan 2014, terbawa kemudian ada pilkada, kemudian orang menghubung-hubungkan itu dengan 2014. Apakah ada momentum rekonsiliasi yang harus kita bangun benar-benar sehingga kita bisa move on benar-benar nih? Karena 2019 sebentar lagi. Jangan sampai kemudian luka di atas luka kan begitu. Saya kira tidak sama sekali. Kenapa? Pilkada itu antara partai-partai itu saling tukar-menukar tuh. Ya. Tidak ada yang tetap. Hari ini Golkar dengan PDIP. Lawan mungkin PAN atau yang lainnya Demokrat. Besok Demokrat dengan Golkar satu di situ. Tidak ada sama sekali dari sekian ratus pilkada, lebih 100, itu tidak ada yang sama itu. Jadi tidak ada suatu polarisasi yang terjadi setelah 2014. Ini hanya kasuistis, seperti kata kasuistis di mana dalam pilkada itu ada yang memancing keluarnya masalah agama, dan masalah agama sangat peka yang menyebabkan orang sepertinya terjadi polarisasi. Sekiranya coba Ahok tenang, tidak perlu bicara banyak. Saya yakin beda hasilnya pilkada ini dan tidak akan ribut orang. Masalahnya cuma itu aja kok. Jadi sangat personal masalahnya. Masalah Al-Maidah ayat 51. Iya, sebenarnya. sangat personal. Itu tidak mempunyai suatu prinsip politik yang besar sebenarnya. Bahwa ada yang minta keadilan, itu pasti. Ada yang bicara tentang ini pasti. Ada sentimen ini pasti. Tapi hasilnya kan beda sekiranya tidak ada, dan itu saya sendiri pribadi berkali-kali menegur Ahok atas kebiasaan itu. Untuk diketahui saja, yang masukkan ke Golkar, saya masukkan waktu zaman saya datang, dia datang sini minta masuk Golkar. Jadi saya kenal baik, karena itu saya tegur, jangan kok begitu cara. Nah, itu saja sebenarnya perbedaan-perbedaan personality itu yang menyebabkan sepertinya ada keretakan. Tapi karena itu tidak ada pengaruhnya dengan 2014. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Walaupun sebenarnya tetap ada sosok dua orang, Jokowi dan Prabowo, dan kemudian. Oh iya, itu kebetulan aja sebenarnya. Kebetulan nih Pak. Iya, karena sebelumnya kan seperti disampaikan oleh Pak Zul, itu calonnya beda-beda. Beda-beda. Pak, ini masih soal kebinekaan dan keberagaman. Orang kemudian kembali lagi bicara soal mayoritas minoritas, bicara soal agama Islam dan non-Muslim. Sampai kemudian ada statement Bapak yang dikutip oleh para wartawan dan itu sempat menghebohkan soal ekonomi dikuasai oleh segelintir orang dari etnis tertentu, disebutkan di situ etnisnya Tionghoa dan mereka non-Muslim, dan ini bisa membahayakan kondisi dan tidak menguntungkan kedua belah pihak. Iya. Itu maksudnya apa dan arahnya kemana? Itu pembicaraan di Ambon dan juga di beberapa tempat. Itu untuk mengingatkan kita semua bahwa apabila ada kesenjangan, dimulai sebenarnya daripada laporan World Bank bahwa di Indonesia ini 1% keluarga Indonesia menguasai 50% aset nasional. 1%. 10% keluarga Indonesia menguasai 70% aset nasional. Ini sudah berbahaya luar biasa. Karena itu Gini rasio dari segi pendapatan sebenarnya tinggi. Nah, dari konsumsi kita 40%, dari segi pendapatan lebih tinggi dari itu. Yeah. Nah, kemudian kan daftar itu selalu tiap tahun dikeluarin. Daftar siapa orang miskin pasti tidak dikeluar karena begitu banyak. Cuma orang kaya dikeluarin oleh Forbes, dikeluarin oleh lembaga-lembaga macam-macam. Jadi semua berdasarkan data saja sebenarnya, data sederhana. Untuk semua orang tahu itu, bahwa saya berikan peringatan kepada Muhammadiyah di Ambon. Hati-hati Anda. Kalau Anda itu agar doronglah Muhammadiyah ini, NU ini, agar dia kembali ke menjadi entrepreneur. Jangan hanya jadi politisi, jangan hanya jadi birokrat. Jadilah kalian entrepreneur, agar negeri ini seimbang. Jadi maksudnya positif.
Kalau Anda baca total pidato saya Apa itu, implikasinya Pak kalau misalnya memang ini terus terjadi? ya terjadi keseimbangan besar. Ada ketimpangan. Ada ketimpangan. Sudah terjadi ketimpangan dewasa. Dan memunculkan kedengkian rasial. Iya, di banyak negara pengalaman kita di mana-mana ketidakadilan lah yang menyebabkan konflik. Itu yang besar. Itu terjadi. Karena itulah saya katakan di Ambon itu terjadi gap begini. Bukannya kita ini turunkan ini, tapi bagaimana menaikkan ini sehingga gapnya kecil. Sekarang kan begini. Bukan maksud kita menurunkan ini. Dan saya undang semua pengusaha-pengusaha konglomerat itu di kantor saya. Kalian kalau tidak bantu pengusaha-pengusaha kecil, yang tentu sebagian besar Islam itu, Anda berbahaya. Pertama, konsumen Anda menurun, dari pembeli menurun, sudah bisa menimbulkan masalah sosial. Dan itu terbuka. Presiden juga selalu bicara tentang soal keadilan. Pemerintah pun karena itu pemerintah bikin program itu. Bagaimana mencegah gap ini makin besar. Dan keduanya harus membantu. Zaman Soeharto pun ada program anak angkat bapak angkat. Jelas juga dikumpulkan semua konglomerat. Kalian konglomerat. Itu bukan hal baru sama sekali. Itu soal malah zaman Pak Harto perintah malah. Jadi karena itu dikembalikan kesadaran itu terbuka. Apakah pemerintah sudah memberikan ruang yang cukup bagi munculnya entrepreneur, seperti misalnya insentif yang diberikan dan kemudahan-kemudahan karena menjadi pengusaha itu tidak mudah Pak. Kalau misalnya mudah semua orang bisa jadi kayak Pak Yusuf Kalla begitu sebagai pengusaha zaman itu gitu misalnya. Iya, banyak hal diberikan. Pertama, bunga yang lebih rendah dibanding bunga. Dulu terbalik, dulu KUR itu 24%, bunga pengusaha besar 10%, 11%. Kita balik supaya lebih adil. Yang KUR itu yang lebih murah, 9% saja dibandingkan. Kedua, banyak program seperti reformasi lahan. Kemudian program bagaimana toko-toko ini disinkronkan antara toko besar dengan toko kecil, warung-warung kecil disinkronkan. Nah sekarang banyak program yang kita jalankan untuk mencapai jangan gap ini makin besar. Dan ini terjadi di mana-mana negara. Kalau gap ini besar, dia akan terjadi waktu yang berbahaya, bisa terjadi masalah. Sama dengan Mei yang tahun 97. Itu akibat kesenjangan yang terjadi. 2019, rencana Bapak menikmati hidup dengan cucu-cucu dan sebagainya. Ini adalah masa terakhir Bapak mengabdi sebagai. Kita bicara tentang wajah Islam sekarang. Kembali lagi, ini karena kondisi akhir-akhir ini kemudian orang mulai bicara Indonesia menunjukkan wajah Islam yang lebih keras, Islam yang lebih radikal. Gitu. Bapak punya peran yang cukup signifikan sebagai ketua Dewan Masjid, begitu. Apakah benar Islam kita sudah bergerak ke arah sana? Jangan Islam itu digambarkan seperti apa yang terjadi waktu demo-demo kemarin. Tapi juga tuh ada kalanya penting. Karena begitu besarnya demo tidak ada apa-apa. Jadi bukan keras. Justru demo damai. Itu juga tidak terjadi di banyak negara. Lihat saja apa yang terjadi di Timur Tengah atau Arab Spring atau sekarang yang terjadi di Amerika Selatan. Semua keras. Kita kan tidak. Jadi wajah Islam itu justru memperlihatkan wajah damai sebenarnya. Seperti bahwa dia besar, iya, memang karena mayoritas. Tapi perilakunya justru damai. Jadi itu menjadi contoh yang lainnya. Kalau demo ya damai, tertib, tidak kotor dan sebagainya. Walaupun itu tentu menghabiskan waktu. Ya kita juga, saya peringatkan kepada mereka, jangan habiskan waktunya umat ini dong kalian. Saya undang yang pimpinan, jangan habiskan di jalan, tidak boleh. Sudahlah, cukuplah seperti itu. Kenapa yang terakhir itu di masjid saya, jangan keluar seperti itu. Ini juga untuk mendidik seluruh masyarakat bahwa
mengemukakan ekspresi dalam bentuk demo itu sah-sah saja negara yang demokrasi ini, tapi jangan kalian kasar, jangan keras, begitu kan. Dan itu terjadi. Jadi kita juga apresiasi itu. Itu sama sekali tidak memberikan wajah yang keras dibanding negara-negara yang berpenduduk Islam. Barangkali kita termasuk yang paling soft dibanding dengan lainnya. Walaupun ada demo besar yang kemarin damai toh. Terus tuduhan tuduhan yang kemudian mengarah kepada penistaan agama, penodaan agama dan lain sebagainya, itu ranah hukum, Bapak. Ranah hukum. Yang memutuskan kan salah tidaknya kan bukan orang, bukan masyarakat, tapi pengadilan. Dan pengadilan itu jangan lupa lima majelis hakim dari berbagai agama ada di situ. Bagaimana tuduhan yang dilemparkan kepada masjid nih, sekali lagi Bapak sebagai orang yang punya domain di sana, yang sudah dipakai untuk kepentingan politik, menyebarluaskan kampanye politik untuk memilih atau tidak memilih seseorang. Ini situasi yang tidak mudah untuk mengontrol itu karena dia tidak berkampanye langsung di masjid, tidak ada berkampanye langsung. Katakanlah pilih saya datang ke masjid, tidak ada. Cuma memang sulit dilarang atau tidak bisa dilarang seorang yang pidato di masjid mengeluarkan ayat yang ada di Al-Quran. Bagaimana caranya? Bahwa ayat Al-Quran itu kemudian Al-Maidah itu mengungkapkan apa yang selalu kita baca, demikian itu ayat yang tidak bisa dilarang diucapkan kan. Jadi jangan memilih pemimpin muslim dan jangan memilih pemimpin non muslim dan lain sebagainya, itu nggak bisa dilarang. Bagaimana bisa dilarang, itu ayat kan. Dan itu dia tidak mengatakan pilih si A, dia jangan si ini. Iya. Kalau dia memilihkan karena itu pilihlah Anies, itu tidak boleh kan. Seperti kasus Jakarta. Ya, tapi mengatakan hanya kriteria, ya dia baca ayat, susah sekali. Bagaimana caranya mengatakan itu? Oke, Pak, kita bicara soal korupsi sekarang. Menurut Bapak kondisinya menjadi lebih baik? Ukurannya apa dulu kita pakai? Kalau ukurannya orang yang ditangkap, mungkin banyak. Tapi kalau diukur daripada trennya, saya kira pasti menurun. Pasti menurun. Karena orang tidak mudah korupsi di dewasa ini. Hanya orang pemberani betul bisa korupsi. Karena begitu banyak yang menjaganya kan. Bahwa masih terjadi ya bunuh diri yang terjadi. Kasus KTP itu karena kasus lama menurut Bapak? Karena iya, sampai kasus lama juga perencanaan yang rapi kelihatannya. Tapi kan ini kemudian menjadi semacam semacam milestone lagi, bagaimana kemudian anggaran negara yang jumlahnya luar biasa itu digaruk dan dibagi-bagi ke sekian banyak orang. Ya. Tokoh-tokoh penting, nama-nama besar ada di situ. Ya. Gitu. Ya itulah kenyataannya. Memang kalau jumlah besar ya harus dibagi baik. Kalau dibagi baik tidak jadi itu proyek kan. Kalau kita lihat pengadilan kan dia rencanakannya betul rapi, semua orang terlibat. Karena kenapa semua orang bisa terlibat kan semua uangnya besar. Coba kalau hanya 1 M, ya barangkali kan 2 orang terlibat. Dia terlibat banyak karena uangnya besar. Dan salah satu nama yang terlibat di situ adalah Ketua Umum Partai Golkar yang Bapak juga tidak pernah lepas dari partai ini, Setia Novanto. Bagaimana Bapak melihat yang terbaik buat Golkar, apa yang harus dilakukan? Ya semua sama. Kembali lagi pasalnya. Kita kembalikan ke ranah hukum aja. Bahwa seorang itu di partai apapun, kalau dia terlibat hukum, artinya membuat suatu kejahatan, apalagi korupsi, ya dia harus keluar dari partai. Tapi tunggu dulu, kapan waktunya? Ya karena ya kapan? Tunggu kalau ada apakah jadi tersangka atau jadi terhukum, terpidana. Bukan istilah Bapak lebih cepat lebih baik gitu. Nah ini lebih cepat lebih baik dalam beberapa hal, tapi ini juga proses hukum yang tidak bisa lebih cepat lebih baik, harus prosedural. Jadi menunggu saja ya Pak ya, nah, iya, kasus ini berjalan dan ditentukan kemudian. 2019, rencana Bapak
menikmati hidup dengan cucu-cucu dan sebagainya. Ini adalah masa terakhir Bapak mengabdi sebagai Ya, mengabdian banyak, mengabdi sebagai di bidang pejabat negara. sosial, pejabat negara. Insya Allah, boleh dibilang pasti saya akan selesai. Dan itu memang keinginan anak-anak saya, cucu saya, pokoknya kita jalan-jalan, kita menikmatilah masa. Walaupun sebenarnya kans untuk tetap bisa jadi RI 1 masih ada. Semua orang punya kans, Anda juga bisa punya kans. Tapi waktu itu saya sudah umur 77 tahun. Tidak mudah lagi untuk bekerja untuk negara dalam usia seperti itu. Jadi apa yang Bapak lakukan? Jalan-jalan berkumpul bersama keluarga? Ya mungkin urus sosial kembali, urus masjid, urus pendidikan. Dan ya sekarang aja orang undang saya ceramah di mana-mana, di luar negeri kemana. Jadi sharing pengalaman lah dengan masyarakat atau di mana. Baik. Terima kasih Pak Wapres atas waktunya. Sehat selalu. Terima kasih Sukses dalam kerjanya. Ya. Dalam dunia politik, manuver yang dimainkan oleh aktor di dalamnya adalah sebuah keniscayaan. Karena proses politik adalah bagian dari upaya mempengaruhi publik demi kepentingan tertentu. Dalam tataran ideal, manuver dilakukan untuk memecahkan konflik sosial dan membentuk tujuan negara. Sementara dalam tataran parsial, manuver bisa dinilai sebagai upaya meraih simpati hingga meraih kekuasaan. Maka menjadi wajar adanya jika seorang wakil presiden bermanuver. Karena dalam kacamata politik, jabatan publik juga menjadi jabatan politik. Pada titik inilah kedewasaan seorang politisi diuji. Jangan sampai manuver hanya menciptakan kegaduhan yang kontraproduktif, merusak hingga kemudian lebih merugikan rakyat dan negara. Bersikap dewasa dalam politik adalah bagian dari pendewasaan kehidupan politik kita. Maka keteladanan Yusuf Kala di usia senja pengabdiannya adalah harapan. Demikian AFD Now malam ini. Saya Alvito Dinova Gintings. Sampai jumpa.